yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara sangat rinci, sehingga pembaca seolah-olah dibuat melihat langsung objek yang digambarkannya. Penulis dalam menulis teks deskripsi menggunakan alat panca indera seperti mendengar, melihat, dan lain sebagainya, sehingga pembaca dapat memahami atau mengetahui objek yang digambarkan oleh penulis berdasarkan pengalaman penulis, walaupun pembaca tidak melihat langsung objek tersebut. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek sehingga pembaca dapat mengetahui objek yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Baik, selanjutnya adalah contoh dari teks deskripsi. Siapa yang benar untuk membaca? Silakan. Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih adalah sebuah pantai yang terletak di ujung kota, dikenal dengan hamparan pasirnya yang lembut serta berwarna putih bersih. Air lautnya jernih, memantulkan cahaya matahari hingga tampak kebiruan. Deretan pohon kelapa yang tumbuh sepanjang tepi pantai memberikan suasana sejuk dan menyenangkan. Saat sore hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari yang terbenam yang indah dengan langit yang berubah menjadi jingga masa dulu. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya. Baik, dalam tes di depan itu mengandung dari 3 struktur tes deskripsi, yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan atau penutup. Kita akan bahas secara lebih rinci. Oke, selanjutnya tes deskripsi seperti yang sebelumnya. Pertama, identifikasi berisi pengenalan terhadap objek yang ingin disampaikan atau dijelaskan oleh penulis, sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa objek yang digambarkan atau yang ingin dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian inti dari tes deskripsi. Dan deskripsi ini mengandung deskripsi perincian terhadap struktur, tekstur, suasana, bentuk, ukuran, jenis, dan lain sebagainya, sehingga pembaca dapat mengetahui secara lebih rinci objek tersebut secara psikologi maupun secara fisik, tergantung dari objek apa yang ingin dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan bisa berarti pernyataan ulang atau ringkasan dari sebelumnya telah dijelaskan atau berisi pesan terhadap objek tersebut yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik, selanjutnya ciri-ciri tes deskripsi. Sebenarnya ciri-cirinya memiliki beberapa jenis, cuma itu hanya kami bahas menjadi 4 saja. Pertama, berisi gambaran suatu objek. Jadi dalam tes deskripsi itu menggambarkan suatu objek, entah itu bangku, meja, topeng, pemandangan atau lain sejenisnya. Yang kedua, penjelasan yang melibatkan panca indera. Siapa yang tahu alat panca indera? Mata, Bu. Nah, bagus, Krisna. Lain? Telinga, Bu. Betul. Hidung, Bu. Betul. Mulut. Betul. Nah, jadi di situ nanti penulis akan menggunakan panca indera yang seperti mendengar, melihat, merasakan, meraba terhadap objek yang disampaikan, mau dari aroma, bentuk, tekstur, atau lain sejenisnya. Ketiga, fokus pada satu objek. Jadi dalam tes deskripsi, penulis itu hanya menuliskan satu objek yang dideskripsikan. Jadi tidak fokus pada objek lain, sedangkan objek utamanya diabaikan. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri fisik maupun fisik bagi objek secara detail. Jadi di tes deskripsi ini menjelaskan objek secara rinci, mau warnanya, bentuk, ukuran, ciri fisik maupun psikologinya. Jadi semuanya dijelaskan secara rinci. Mau seperti bentuknya bulat, lonjong, atau seperti apa warnanya juga begitu. Baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan tes deskripsi.
sini penulis bisa menggunakan kata sifat seperti kata cantik, indah, harum, wangi, dan sebagainya agar objek yang dideskripsikan menjadi lebih hidup. Yang kedua, menggunakan kata benda khusus, yaitu kata yang lebih khusus. Contohnya gini dari benda. Misalnya jika kita menyebut kata objeknya burung, sedangkan pembaca tidak akan tahu burung ini burung apa yang akan dijelaskan oleh si penulis, burung patikan, burung pipit, raja wali, atau sejenisnya. Jadi di sini dalam tes deskripsi menggunakan langsung ke hewan apa atau apa yang ingin disebutkan. Misalnya kalau burung apa, burung pati gitu. Jadi akan lebih mudah dan mencegah jadinya ambiguitas. Yang ketiga, menggunakan bahasa majas atau bahasa kiasan. Majas ini adalah gaya bahasa. Gaya bahasa digunakan agar deskripsi atau objek yang dideskripsikan dan tersebut menjadi lebih hidup. Yang keempat, menggunakan kalimat perincian. Di kalimat perincian ini